Oke, di ibadah yang terakhir ini, judul sharing saya adalah pahlawan doa dalam kebangunan rohani. Rumah Tuhan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Termasuk di dalamnya adalah setiap pergerakan yang terjadi tidak akan pernah lepas dari pergerakan doa. Bahkan rumah Tuhan pun disebut rumah doa bagi segala bangsa. Orang datang berdoa ketemu dengan Tuhan. Atau dari rumah Tuhan justru doa-doa dipanjatkan. Bukan hanya bangsa-bangsa datang, tapi dalam rumah Tuhan doa dipanjatkan untuk bangsa-bangsa. Oleh karena beban yang Tuhan taruh bagi gereja untuk melihat bangsa-bangsa juga penuh dan dilingkupi oleh kemuliaan Tuhan. Bukankah dari rumah Tuhan juga kita berdoa supaya pergerakan kita ini makin luas dan makin jauh dan menjamah serta mengubah hidup banyak orang. Karena dari rumah Tuhanlah doa-doa dipanjatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ketika kita merenungkan pergerakan yang terjadi di gereja kita yang begitu melebar, menjangkau sampai ke benua-benua yang lain, Eropa, US, Kanada, Asia, Australia. Yang masih belum kita bicarakan adalah Afrika. Okay, kalau itu ya berarti ya semua benua sudah kita sentuh gitu ya. Tapi pergerakan yang kita kerjakan ini bukan keluar dari sebuah program untuk mengembangkan gereja lalu supaya terlihat keren gerejanya ada di mana-mana. Tapi ini juga adalah pergerakan yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk mengubah hidup orang-orang muda. Ini juga adalah pergerakan Roh Kudus di mana memberikan beban kepada kita untuk mencari yang terhilang dan melihat setiap generasi bisa dipakai sama Tuhan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Nah, ada satu bagian yang penting dari sebuah kegerakan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Dan itu adalah cikal bakal dari sebuah pergerakan itu dimulai. Dia selalu berjalan dengan bergandengan tangan. Tanpa ini kita tidak bisa berjalan lama, karena sebentar pasti akan burn out, capek, bosan, dan tidak cukup kekuatan kita. Dan tanpa ini juga kita tidak ada kemenangan, karena sebentar pasti kalah. Karena setiap pergerakan selalu menghadapi musuh-musuh yang nyata dan musuh-musuh yang makin besar. Semakin banyak dan semakin besar perahu yang kita kendarakan, tentu tantangannya juga tidaklah ringan. Dan bagian itu adalah selalu di dalam sebuah pergerakan akan bangkit pahlawan-pahlawan doa. Katakan dengan saya pahlawan doa. Katakan dengan saya pahlawan doa. Nah, di dalam setiap kebangunan rohani selalu bergandengan tangan, selalu beriringan. Tadi pagi ketika saya bicara di mana sungai dari bait Allah itu mengalir, Tuhan memanggil Yeskiel untuk masuk 1000 hasta, 1000 hasta, 1000 hasta, 1000 hasta. Sehingga setiap 1000 itu dari mata kaki sampai ke lutut, dari mata kaki sampai ke pinggang, pinggang sampai ke bahu, bahu sampai dia tenggelam. Di mana Tuhan memanggil setiap orang-orang untuk jalan lebih jauh dan masuk lebih dalam. Ketika kita bicara kedalaman, itu yang akan memastikan kita, yang menjaga dan mengawal kita untuk bisa mengalir jauh. Karena kalau tidak dalam, sungai mengalir sampai jauh pasti akan kering karena dia cetek atau dangkal. Rekan-rekan sekalian, setiap kebangunan rohani dimulai dengan doa dan selalu akan terus berjalan dengan doa. Sehingga waktu kita lihat kebangunan rohani di dalam Kisah Para Rasul, maka kita akan dapati justru mereka muncul sebagai pahlawan-pahlawan doa. Kalau tidak begitu, mereka tidak akan sanggup karena tantangannya begitu besar. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah jalan pertama ketika Roh Kudus dicurahkan, yaitu orang-orang berkumpul dengan sehati menanti-nantikan. Ayat yang ke-12, perhatikan di dalam Alkitab Anda. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus, murid-murid Yesus. Ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa
mereka tekun berdoa. Mereka tekun berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ternyata kebangunan rohani yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul dimulai dari ketekunan mereka berdoa, menanti janji Tuhan sampai Roh Kudus dicurahkan, lidah-lidah api ada dan nampak di kepala mereka, dan tiba-tiba mereka penuh dengan keberanian untuk memberitakan Injil damai sejahtera, keselamatan yang daripada Yesus. Jadi dimulai dari orang-orang tekun berdoa. Kemudian Anda lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai ayat 43. Lihat di dalam Alkitab Anda, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-43. Firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya ulangi ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul karena hari itu tiba-tiba 3.000 orang ditambahkan. Murid-murid meledak dengan jiwa-jiwa. Tapi apa yang terjadi? Mereka bertekun, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Jadi Anda temukan bahwa kebangunan rohani selalu bergandengan tangan, beriringan dengan berdirinya pasukan doa, berdirinya pahlawan-pahlawan doa. Kegairahan individu demi individu untuk hidup di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Jam-jam doa pribadinya. Seperti yang saya katakan, kalau tidak begini Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita bisa sibuk dengan berbagai macam pelayanan karena terjadi revival. Tiba-tiba harus mengurusi 3.000 orang. Tiba-tiba hari ini dari 40.000 pengembalaan, 60.000, 80.000 dan terus bertambah dan begitu. Dan kita semuanya harus siapkan ini, tambah jam ibadah, lebarkan ini, bangun sana, perintisan di sana, perintisan di situ, utus hamba Tuhan ke sana, wah, tiba-tiba banyak sekali dari 3 negara, Singapura, Indonesia dan Sydney, Australia, 2020. Kemudian begitu lewat pandemik kita harus mengurusi 21 negara yang harus dibagi-bagi, Asia, Eropa. Ini semua harus dikerjakan. Tiba-tiba semuanya jadi wah, begitu sibuk. Tapi ingat ya, kita bisa berjalan jauh, tapi kalau kita tidak dalam, akhirnya kita sendiri yang habis. Tuhan memanggil kita untuk tidak pernah kehilangan Dia. Karena Yesus pun sesibuk apapun, Dia selalu mundur sejenak dan bersekutu dengan Bapa. Sehingga apa yang Dia katakan itu keluar dari apa yang Dia dengar dari Bapa. Pergerakan yang begitu cepat, jika tidak diimbangi dengan orang-orang yang berdoa. Jadi pahlawan doa di sini bukanlah orang yang ada di stage kemudian memimpin sebuah pertemuan doa, tapi masing-masing pribadi terbakar di dalam gairahnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebelum mengerjakan semua produk yang diperlukan dalam kebangunan rohani. Kalau nggak begitu, sibuk semua kerjakan ini, di sini ya dry, kering. Lalu tidak bisa lama, karena itu pasti akan menjenuhkan. Akhirnya mengerjakan pun tidak membawa sukacita, tapi malah menggerutu dan menggerutu dan menggerutu. Itu kering yang di sini. Belum lagi ketika kebangunan rohani itu makin besar, melanda, dan pergerakannya makin jauh. Wah, Anda pikir setan akan senang dengan itu? Bukankah setan juga akan berusaha untuk menghajar dan menjatuhkan satu demi satu? Untuk menjegal satu demi satu supaya pergerakan itu akhirnya berhenti. Tapi Anda baca Kisah Para Rasul, mereka semakin menjadi-jadi di dalam doa. Karena kebangunan rohani selalu bergandengan tangan dengan kehidupan doa. Gereja yang revival pasti gereja yang berdoa. Pelayan Tuhan yang revival pasti pelayan Tuhan yang berdoa. Orang Kristen individu yang revival pasti orang yang berdoa. Jikalau ini tidak, maka cepat lambat runtuh. Karena makin banyak yang harus dikerjakan, tapi dalamnya kering.
Nah, buka bersama dengan saya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian. Anda lihat di dalam Alkitab Anda. Saya bacakan ya, perhatikan ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam dan kepala tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ini adalah doa yang mereka panjatkan setelah mereka mendengar penganiayaan atau penangkapan terjadi. Jadi yang namanya revival atau gereja yang bergerak atau kita yang semakin berapi-api menyala-nyala melayani Tuhan akan menghadapi tantangan demi tantangan. Tapi jangan terjebak dengan pemikiran begini, kalau aku makin serius sama Tuhan, maka setan dan tantangannya akan makin besar. Emangnya kalau kita nggak serius sama Tuhan, terus setan nggak kerjain kita begitu? Detik dimana kita percaya Tuhan, kita pindah dari gelap kepada terang, setan sudah langsung jadi musuh kita. Dan Anda lakukan atau tidak lakukan, dia pasti akan menggocok Anda untuk menjatuhkan Anda. Jadi kalau sama-sama setan akan menggocok kita, saya akan memilih untuk menjadi yang radikal sekalian daripada yang suam-suam, toh juga akan digocok. Ayat yang ke-26. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Nah, kalau kita ada dalam posisi begitu, apa yang kita pilih? Mungkin kita akan berpikir, ya sudah, tenang dulu. Ini semua sedang menentang kita, tenang dulu. Ini semua mata tertuju sama kita. Mereka sudah kumpul dan ingin menyerang kita. Di mana pergerakan terjadi selalu akan muncul penentang. Membangunkan singa tidur, gitu ya. Tapi apa yang dikerjakan oleh Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian. Tuhan, mereka ngancam kami. Dia nggak bilang, Tuhan, ancaman itu datang, luputkanlah kami. Tapi dia bilang, ancaman itu datang, mereka mengancam kami. Lalu dikatakan, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ancaman di depan mata, tantangan di depan mata, doa mereka adalah supaya kami nggak berhenti, supaya kami tetap berani memberitakan Injil. Ini spirit yang kayak apa ya? Ini kekuatan batin yang seperti apa coba? Makanya kebangunan rohani harus disertai dengan bangkitnya doa. Orang yang menyala-nyala dipakai sama Tuhan tidak boleh kehilangan Tuhan di dalam semua kesibukannya. Tidak kehilangan dia dan tidak kehilangan pergerakannya. Tidak sibuk dalam pergerakannya, tapi justru kehilangan dia. No, jangan begitu. Dia bilang begini, dan berikanlah kepada hamba-hamba ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31 kita baca ya. 31. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Padahal tadi awal doanya adalah, lihatlah, orang-orang sudah bersekongkol untuk menentang kami. Berikan kami keberanian. Setelah amin, mereka penuh Roh Kudus, goncang, dan mereka keluar dan memberitakan. Ini gak ada gentarnya. Ini seolah-olah gak ada matinya nih. Dari mana kekuatan itu datang? Dari sini. Bukan musuh yang besar di depan mereka. Sekalipun musuh itu besar, tapi kalau di sini dipenuhi dengan damai sejahtera dan keberanian, maka mereka akan terus maju. Dan itu didapat dari mana? Setelah mereka berdoa. Setelah mereka berdoa.
Bukankah api kebangunan rohani ini akan besar di tengah kita? Bukankah pergerakan ini, bukankah rumah Tuhan disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa, di mana pergerakan ini akan terus dan sampai kepada bangsa-bangsa? Tapi pastikanlah setiap kita justru tidak menjadi kering di dalam hubungan dengan Tuhan. Bangkitnya pahlawan-pahlawan doa. Mereka berdoa, berikanlah hambamu keberanian untuk memberitakan Injil. Lalu mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu ada kekuatan untuk tidak terintimidasi dengan ancaman. Ada kekuatan yang membuat tidak bisa dibendung, tidak bisa di stop. Berani banget orang ini. Ini bukan nekat loh ya, ini bukan nekat. Kalau semua orang dalam kondisi begitu, pasti secara normal akan berpikir cari amannya. Tenang dulu ya, karena semua mata tertuju sama kita. Oke, kita tenang, kita slow down sedikit, kita perlahan sedikit. Enggak ya, just terus. Bagian ini yang saya suka, yang saya lihat dari pastor kita, Pastor Philip. Just. Dan saya tahu itu kekuatannya dari sini. Karena dalam waktu yang sangat singkat menghandle semua pertumbuhan sebesar ini, itu gimana wisdomnya dan gimana kelola. Kebangunan rohani harus disertai dengan orang-orang yang berdoa. Anda buka dengan saya Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26. Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26. Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai ayat 26. Lihat ini kekuatannya tuh datang dari doa mereka. Firman Tuhan berkata begini. Kita baca ya, ada 4 ayat. Menurut saya ini bagus banget untuk kita renungkan sama-sama. Kita baca ya, 4 ayat ini. Ini Paulus pergi ke Makedonia, masuk ke Filipi, lalu ditangkap, masukkan penjara. Ceritanya begitu. Ayat 23, kita baca. 1, 2, 3. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Tunggu ulang. Berapa kali didera? Berkali-kali didera. Jadi sebelum masuk di penjara, mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka didera. Gitu ya. Diperlakukan, entah itu dipukul, ditendang, pokoknya mereka menerima berkali-kali didera. Lalu lanjut, 1, 2, 3. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi ini ekstra punya tahanan. Karena semua mata tertuju kepada pengajaran Paulus hari itu yang menggemparkan. Jadi orang semuanya lihat ke situ. Ini jangan sampai lolos atau lengah dalam penanganannya. Jadi ketat. Nah ayat 24, 1, 2, 3. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka di ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi sudah didera berkali-kali, lalu kakinya dipasung. Apakah itu dikasih kayu yang lubang sehingga dia jalannya sangat sempit, atau dikasih beban, atau dikasih rantai. Pokoknya dia nggak leluasa. Setelah didera, kakinya pun dipasung. Ayat 25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan sekitar itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Wah, puji Tuhan ya pastor, ada kuasa di dalam doa. Karena ketika mereka berdoa, tempat itu menjadi goncang dan engsel-engsel terbuka, terlepas, lalu mereka bisa keluar. Saya pikir kalau itu terjadi di antara kita, kita semuanya keluar. Wah, puji Tuhan, kita keluar dari penjara, kita keluar dari ikatan ini, semuanya kita bebas. Lalu terus apa yang kita akan lakukan? Ya sudah, rehat dulu ya. Oh, baru didera berkali-kali loh. Baru dimasukkan ke sana, dianiaya, dan ternyata bebas. Oke, kalau gitu lari dan sembunyi. Kan normalnya begitu ya. Tapi hebat loh. Karena ayat 32 ini terkenal. Coba Anda lihat ayat yang ke-32.
Lalu mereka memberitakan firman kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi mereka pergi ke rumah kepala penjara, karena satu orang percaya maka seisi rumah diselamatkan. Lalu pada waktu mereka pergi ke rumah kepala penjara itu, mereka memberitakan firman Tuhan. Tunggu. Ini orang baru didera, kakinya baru dipasung, baru keluar dari penjara dengan cara ajaib. Dia lanjutkan ministrinya. Ngeri ya, kekuatan dari mana ini ya? Keberanian dari mana ini ya? Dia memberitakan Injil kepada semua orang yang ada di rumah itu. Ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Jadi masih luka-luka. Beritakan Injil. Setelah beritakan Injil, baptis orang. Karena ayat itu berkata, seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi gak berhenti itu, memberi diri dibaptis. Lihat ayat yang ke-40. Lihat ayat yang ke-40. Aduh, luar biasa ini orang-orang ini. Ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata apa? Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Pulang kan? Tinggalin penjara kan? Pulang ke rumah Lydia. Nah, lihat di ayatnya. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Coba Anda perhatikan ayat 40. Siapa menghibur siapa? Siapa menghibur siapa? Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka. Jadi siapa yang menghibur? Paulus. Sudah tenang, gak apa-apa. Paulus, kamu gimana? Apa yang terjadi? Paulus, kami dengar begini. Udah tenang, gak apa-apa. Kamu lihat ini loh semuanya. Malah dia yang nenangi orang-orang. Padahal dia yang mengalami tekanan. Dia yang mengalami aniaya. Bilur-bilurnya baru dibersihkan. Lalu ketemu dengan murid-muridnya. Mestinya kamu duduk di situ dan semua orang kuat ya, tenang ya, kita semua bersama dengan kamu. Kamu pokoknya harus ini. Bukan, Paulus yang menghibur mereka. Ini kekuatan entah dari mana. Tapi waktu kita renungkan, kita tahu kuncinya. Bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berdoa. Karena setiap kebangunan rohani berjalan bersama dengan kebangkitan doa. Doa mendatangkan kebangunan rohani. Kebangunan rohani membangkitkan orang-orang yang berdoa. Karena ketika mereka berjalan dalam doa, ada kekuatan yang supranatural yang menyertai langkah mereka untuk melihat semakin banyak hal-hal adikodrati digenapi. Semua visi yang dari Tuhan tidak bisa dicapai dengan kekuatan manusia. Selalu punya tantangan yang lebih besar. Karena setan gak pernah senang. Tapi bersamaan dengan itu, kekuatan yang dari Tuhan jauh lebih besar kepada orang-orang yang melekat kepadanya. Pahlawan-pahlawan doa. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mengagumkan. Karena keluar dari penjara, mereka beritakan Injil. Keluar dari penjara, mereka baptis orang. Keluar dari penjara, mereka menghibur saudara-saudara dan murid-muridnya. Setelah itu berangkatlah kedua rasul itu. Yang kedua, saya percaya bahwa ketika kebangkitan doa terjadi, ada kekuatan yang supranatural. Tapi saya juga percaya bahwa kekuatan dari doa adalah senjata yang ampuh dalam memenangkan jiwa. Anda buka bersama dengan saya di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Buka Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 sampai 34. Buka Alkitab Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata begini, Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Jadi Tuhan itu mengerti bahwa Simon ini
dengan semua keberaniannya, dia akan menjadi seorang rasul yang besar. Makanya waktu Tuhan ketemu dengan dia, Tuhan bilang, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kamu ikut aku. Oke? Tapi di balik semua potensi pertumbuhannya itu, setan juga ngincer dia loh. Jadi makanya kebangunan doa itu muncul, karena setiap kali jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan, mereka juga sangat mungkin untuk digocoh sama setan. Mereka sangat mungkin untuk dijegal dan dijatuhkan sama setan. Apalagi dia sedang merangkak dan belajar bertumbuh dari bayi rohani. Kenapa kebangunan rohani disertai dengan doa? Karena doa-doa itu juga adalah sebuah peperangan. Karena iblis akan berusaha membunuh semua potensi revivalist yang ada di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Ternyata Petrus diincar sama setan, dan Tuhan mengakuinya dan berkata bahwa setan akan menampi kamu seperti gandum, kalau bisa disingkirkan. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Aku tahu setan akan gocoh kamu, dan pada waktu itu kamu akan lemah. Tapi kalau nanti kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi seolah-olah kayak ada rebut-rebutan tuh. Setan mempengaruhi Petrus sedemikian rupa, ketakutan ditaburkan, intimidasi diberikan, sangkal Yesus. Betul. Sumpah aku gak kenal orang itu. Sumpah aku gak kenal orang itu. Sumpah aku gak kenal orang itu. Tapi Tuhan berkata, aku berdoa sama kamu, untuk kamu. Dan ketika kamu insyaf, kuatkan saudaramu. Ternyata begitu ayam berkokok, hatinya cukup lunak untuk bertobat hanya karena dengar suara ayam, bukan suara geledek. Oke? Ayam berkokok, langsung dia ingat. Padahal cuma dia yang tahu. Kalau dia abaikan, alah ayam, dia lupakan aja gitu, juga orang juga, ya sudahlah ayam aja bunyi kan. Tapi Tuhan berkata, aku berdoa buat kamu. Kalau kamu sudah insyaf, kuatkan saudara-saudaramu. Dan betul, waktu dia gagal, ada doa syafaatnya Yesus yang mengcover dan mengangkat dia kembali, sehingga dia bertumbuh menjadi seorang rasul, balik kepada track yang Tuhan sediakan. Siapa bilang kita gak bisa lemah? Apalagi orang-orang yang baru dalam pengenalan akan Tuhan, pasti dicercar sama setan, karena dia baru melepas hubungannya dengan setan untuk ada di dalam kerajaan terang. Tapi gereja yang berdoa, doa-doa itu seperti ngerebut orang-orang itu kembali. Ketika gereja berdoa untuk jiwa-jiwa, karena kita sadar bahwa doa itu adalah peperangan untuk memenangkan jiwa. Semakin kita banyak berdoa, bersyafaat untuk jiwa atau untuk orang, sebenarnya kasih untuk orang itu di dalam hati kita itu makin tumbuh. Semakin kita gosip dan menjelekkan, kebencian itu bertambah, maka kasih gak ada kepada orang itu. Tapi sebaliknya, ketika kita berdoa dan bersyafaat, kasih akan. Coba gini, Anda berdoa dan minta hati untuk Singapura misalnya. Pastor, saya suka Singapura. Kenapa? Jalan-jalan seminggu. Oh ya, kalau tinggal di situ gimana? Wah, tidak mudah tantangannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana menggerakkan orang yang semuanya serba nyaman dan semuanya sudah tertata. Tapi gimana membangun gereja yang on fire dan menyala-nyala di tengah semua orang yang fine. Oke, pokoknya hari Minggu waktunya istirahat. Weekend sudah waktunya family time. Dan karena kita Senin sampai Jumat sudah begitu sibuk dan lembur-lembur. Gimana punya gereja yang on fire di tengah kondisi begitu? Di tengah tekanan, gereja tetap on fire. Di tengah kenyamanan, gereja tetap on fire. Nah itu beda tuh handle-nya. Tapi semua sama-sama dalam tantangan. Tapi coba ketika Anda mendoakan dan semakin mendoakan, lihatlah. Bukankah Tuhan akan menambahkan kasih? Satu kali ketika Pastor Philip izinkan saya pergi ke Myanmar bersama dengan beliau, lalu berdoa di situ. Saya ingat saya di samping situ nangis ketika KKR dimulai. Terus Pastor Philip datang dan Pastor Philip rangkul saya, tanya, kamu kenapa nangis sampai gitu? Saya bilang, satu hari nanti saya dengan tim saya akan datang ke sini.
Dan semenjak doa itu, setiap berita tentang Myanmar tiba-tiba kayak loncat dan membuat saya happy banget untuk semua perkembangannya. Amit-amit siapa yang mikirin itu sebelumnya? Bukan tidak ada saudara di situ, bukan lahir di situ, bukan bangsa di situ, tapi kok bisa hatinya ada di situ? Karena didoakan. Jadi kalau kita rindu lihat keluarga diselamatkan, doakan. Karena dari situ kasih kita akan tumbuh makin besar. Sehingga ada apa-apa pasti ingat orang itu. Karena orang itu ada di hati kita. Orang itu ada di ucapan kita, di pertemuan rahasia kita dengan sorga. Sehingga waktu kita ketemu dengan Tuhan, begitu pentingnya bagi kita. Di tengah waktu yang penting itu, ada nama-nama yang kita sebut. Intinya, orang itu menjadi sangat penting. Karena bahkan di pertemuan kita dengan Tuhan, nama orang itu kita sebut. Itu seperti Yesus berkata, aku doa buat kamu Simon. Kalau kamu insyaf, kuatkan yang lain. Wah, rebut. Mama saya ada di sini, liburan ke rumah anak mantu dan cucu karena anaknya ada 6, terpisah-pisah kota, dan 6-6-nya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. So mama saya sangat diberkati sama Tuhan. Boleh beri tepuk tangan buat mama saya. Tapi kalau mama saya diberi waktu untuk bersaksi tentang bagaimana papa bertobat, wih, rebut-rebutannya juga seru banget. Tapi kurang lebih 3,5 tahun kita setiap hari Selasa, adik-beradik dimanapun kami berada, puasa terus doai papa. Kita sudah tersebar waktu itu di Semarang, di Surabaya, di Jakarta, di Batam. Tapi kita komit setiap hari Selasa kita berdoa puasa. Dan puji Tuhannya 3,5 tahun kemudian sebelum papa saya dipanggil Tuhan, akhirnya dia confess, dia mengaku dia mau jadi orang Kristen. Bukan karena dipaksa, tapi dia lihat anak-anaknya berubah. Tapi itu 3,5 tahun yang seru sekali, karena setiap kali ngomong pasti ribut, pasti berantem. Dan papa saya gengsinya tinggi sekali waktu itu. Tapi akhirnya luluh, karena anak-anak berdoa dan rebut-rebutan. Karena Anda ingat juga bukan Bapak Ibu Saudara sekalian kisah di dalam kitab Daniel, di mana ketika Daniel berdoa minta hikmat, lalu kemudian ada kisah Gabriel kemudian datang dihalangi, lalu Gabriel berkata Michael sedang perang di sana dan aku membawa berita dari hari pertama kamu berdoa, jawabannya sudah ada tapi ternyata dihalangi di atas. Setiap kebangunan rohani selalu dibangkitkan pahlawan doa. Orang-orangnya sendiri pribadi strong untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi doa-doa itu juga untuk merebut semakin banyak jiwa-jiwa, termasuk keluarga Anda masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Doakan, karena disitulah ada kuasa yang Tuhan nyatakan.